Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas UTS semester ganjil mata kuliah Ekonomi Pendidikan dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Eka Putri, SPD, MPDE. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh Ibu Eka Putri. Di sini terdapat 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Yang kedua, jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang. Dan yang ketiga, berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Yang pertama, berikut adalah jawaban nomor 1. Yaitu sejarah pemikiran ekonomi mengacu pada berbagai inovasi, revolusi, dan teori tentang hal-hal yang kelak menjadi ekonomi politik dan ekonomi dari zaman dahulu sampai saat ini. Studi ini mencakup banyak pemikiran ekonomi yang berbeda-beda. Filsuf Yunani seperti Aristoteles membahas pemikiran tentang seni, memperoleh kekayaan, dan mempertanyakan apakah properti sebaiknya berada dalam kepemilikan swasta atau umum. Pada abad pertengahan, cendekiawan Thomas Aquinas menyatakan adalah suatu kewajiban moral bisnis untuk menjual barang-barang dengan harga wajar. Filsuf Britania Adam Smith sering disebut-sebut sebagai bapak ekonomi modern karena treatisenya The Wealth of Nations tahun 1776. Pemikirannya dibuat berdasarkan berbagai karya dari pendahulunya pada abad ke-18. Terutama pada Fisiokrat. Bukunya muncul pada malam revolusi industri dengan perubahan-perubahan besar dalam dunia ekonomi. Penerus Smith meliputi para pakar ekonomi klasik seperti Rev. Thomas Malthus, Jean-Baptiste Tessay, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Mereka menguji cara kelas bawah, kapitalis, dan buruh memproduksi dan mendistribusikan penghasilan negara dan menguji efek populasi dan perdagangan internasional. Di London, Karl Marx mengkritik sistem kapitalis yang ia anggap eksploitatif dan mengasingkan pihak lain. Sejak 1870, ekonomi neoklasik berusaha menciptakan bidang studi yang lebih positif, matematis, dan ilmu daripada politik normatif. Setelah peperangan pada awal abad ke-20, John Maynard Keynes memimpin reaksi melawan abstensi pemerintahan dari urusan-urusan ekonomi dan menganjurkan kebijakan fiskal intervensionis untuk mendorong permintaan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan dunia dibagi antara dua, pertama yang kapitalis, dunia kedua yang komunis, dan dunia ketiga yang miskin. Konsensus pasca perang mulai hilang. Para ahli seperti Milton Friedman dan Friedrich von Hayek memperingatkan the road to serfdom dan sosialisme serta memfokuskan teori mereka terhadap hal-hal yang dapat diperoleh melalui kebijakan moneter dan deregulasi yang lebih baik. Karena kebijakan Keynesian gagal pada 1970-an, muncullah kelompok klasik baru dengan pencetus teori utama seperti Robert Lucas dan Edward Prescott. Kebijakan ekonomi pemerintah sejak 1980-an ditantang dan pakar ekonomi pembangunan seperti Amartya Sen dan pakar ekonomi informasi seperti Joseph Stiglitz memperkenalkan ide-ide baru terhadap pemikiran ekonomi pada abad ke-21. Selanjutnya yang kedua, jawaban nomor 2 yaitu Profesor Toshiko Kinoshita mengemukakan bahwa sumber daya manusia Indonesia masih sangat lemah untuk mendukung perkembangan industri dan ekonomi. Penyebabnya karena pemerintah selama ini tidak pernah menempatkan pendidikan sebagai prioritas terpenting. Tidak ditempatkannya pendidikan sebagai prioritas terpenting karena masyarakat Indonesia mulai dari yang awam hingga politisi dan pejabat pemerintah hanya berorientasi mengejar uang untuk memperkaya diri sendiri dan tidak pernah berpikir panjang. Pendapat Guru Besar Universitas Waseda Jepang,
tersebut sangat menarik untuk dikaji mengingat saat ini pemerintah Indonesia mulai melirik pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Serta selama ini pendidikan terabaikan. Salah satu indikatornya adalah telah disetujuinya oleh MPR untuk memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN atau APBD. Langkah ini merupakan awal kesadaran pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Sedikitnya, terdapat 3 alasan untuk memprioritaskan pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetensi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum, terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimiliki keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Selanjutnya, yaitu yang ketiga. Berikut adalah jawaban nomor 3, yaitu pemerintah dapat menerapkan kebijakan mengenai lowongan pekerjaan berdasarkan tamatan pendidikan yang banyak menganggur, sehingga peluang pekerjaan di Indonesia dapat dilakukan oleh siapa saja yang ahli dalam bidang tersebut. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.